Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah malaikat maut mencabut nyawanya sendiri adalah sesuatu yang pasti dirasakan bagi setiap yang bernyawa, termasuk saat maut berlaku kepada malaikat maut itu sendiri, sebagaimana firman Allah di surat Ali Imran ayat 185, setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Quran Surat Ali Imran ayat 185. Gambaran sakitnya sakaratul maut itu bisa kita lihat dalam kisah ini ketika malaikat maut mencabut nyawanya sendiri. Kisah ini terjadi setelah tiupan sangkakala oleh malaikat Israfil yang menandakan hari kiamat. Semua makhluk sudah tidak bernyawa selepas tiupan tersebut, kecuali tersisa malaikat Jibril, Israfil, dan setelah itu malaikat Israel mencabut nyawa mereka hingga akhirnya tersisa dia sendiri. Lantas Allah berfirman, wahai malaikat maut, tidakkah kau mendengar firmanku? Tidakkah engkau tahu setiap yang bernyawa itu akan merasakan mati selanjutnya? Allah berfirman lagi, aku jadikan engkau untuk tugas itu dan engkau juga harus mati. Kemudian malaikat Israel pun pergi ke tempat antara surga dan neraka untuk melaksanakan perintah Tuhannya. Ketika ia mencabut nyawanya sendiri, maka ia pun menjerit sangat keras, saking pedihnya sakaratul maut itu. Jeritan malaikat maut itu luar biasa dahsyatnya. Seandainya jika ada makhluk yang mendengar jeritan malaikat maut tersebut, maka makhluk itu niscaya langsung mati. Barulah malaikat Israel mengetahui rasa sakitnya sakaratul maut, maka ia pun berkata, jikalau aku tahu bagaimana sakitnya saat dicabut, maka aku sudah barang tentu mencabut ruh orang-orang mukmin dengan cara paling lembut. Dari kisah ini sungguh sakitnya tidak bisa dibayangkan. Sekelas malaikat saja menjadi begitu histeris saking sakitnya. Semoga kisah ini motivasi kita untuk lebih dekat ke Yang Maha Kuasa serta lebih mempersiapkan diri untuk bekal kelak di akhirat nanti, karena tentu siksa neraka lebih pedih dari sakaratul maut. Jika sakaratul maut itu kita pasti merasakannya, sedangkan siksa neraka belum tentu kita merasakannya. Mungkin di antara kita ada yang langsung ke surga, tapi untuk mendapatkannya kita harus memperbaiki kualitas ibadah kita sebagai makhluk Allah, karena janji Allah sungguh benar adanya. Demikian kisah kali ini, semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran di dalamnya. Jangan lupa follow dan sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.